1736. Dia telah membiarkan Dewa Perang melarikan diri. Rencana awal meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan pertempuran hidup dan mati melawan Dewa Perang pun harus sirna. Pimpinan Big Jade dalam penyerangan terhadap bumi melarikan diri. Hal ini pun membuat Damar merasa sangat kesal. Desas-desus yang mengatakan Dewa Perang otak udang, tampaknya hanya bualan semata. Tepat pada saat ini, terdengar suara Titan yang saat ini berada tak jauh dari lokasi pertempuran Damar. Dia mungkin sedikit bodoh, tapi dia sangat menyayangi nyawanya sendiri. Mungkin, saat ini giliran Blade Berserker yang membuka mulutnya. Dia hanya tidak ingin membiarkan Damar menjadikan dirinya sebagai batu loncatan untuk menembus batas kekuatannya. Titan pun terdiam sejenak. Tak berselang lama, dia harus mengakui jika apa yang dikatakan Blade Berserker memang masuk akal. Waktu berjalan cukup singkat saat dirinya pertama kali jumpa dengan Damar hingga pertemuannya saat ini. Tidak ada yang tahu sejauh mana bakat yang dimiliki oleh pria itu. Hanya saja, kemajuan Damar begitu cepat dan pesat. Kemunculan Blade Berserker mampu membuat Dewa Perang tahu jika teknik bela diri Ultimate masih bisa ditembus. Jika Damar mampu menembus batas itu, maka Damar sendiri telah mempunyai kekuatan tempur yang setara dengan dewa. Jika seorang Damar mampu menembus batas kekuatannya, entah apa bisa Dewa Perang menang melawannya. Dan yang terpenting adalah jika seandainya Damar benar-benar mampu menguasai kekuasaan utama, tentu saja kekuasaan Dewa Perang akan kembali ditekan. Dan apabila itu benar-benar terjadi, Damar dibantu oleh Titan dan juga Blade Berserker pasti mampu menewaskan seorang Dewa Perang di tempat ini. Itu sebabnya kenapa Dewa Perang tidak ingin menjadi batu loncatan untuk Damar menembus batas kekuatannya. Selain itu, dia juga tidak ingin mati di tempat seperti ini. Orang-orang yang hidup selevel dengan dewa tentu saja sangat mencintai nyawa mereka. Termasuk Dewa Kearifan saat itu. Saat itu, Dewa Kearifan berhasil memperkirakan semuanya, termasuk Damar yang saat itu memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Namun, dalam pemikirannya saat itu, Dewa Kearifan merasa Damar tidak akan mampu bertahan melawannya saat satu lawan satu dengannya. Hanya saja, Dewa Kearifan tidak menyangka jika kekuatan membunuh Damar sangatlah kuat. Belum lagi dibantu oleh Lutfi, tentu saja semua serangannya akan berhasil tepat sasaran. Tapi, semua perkiraannya salah. Jika tidak, mana mungkin Damar memiliki kesempatan untuk membunuh dua dewa sekaligus. Meski otak Dewa Perang tidak terlalu encer, tapi dengan menggunakan insting yang ada pada tubuhnya, tentu saja akan membuatnya begitu cepat mengambil keputusan. Asap dan debu mulai turun secara perlahan. Damar pun terlihat keluar dari kepulan asap. Mereka-mereka yang masih hidup saat ini tengah menatap ke arah Damar. Saat Dewa Perang memilih untuk kabur, semua saraf yang tegang mulai menghilang di tubuh Damar. Dia berjalan perlahan keluar melewati lorong. Ada segelintir orang yang tengah sibuk menyambutnya. Sisik biru yang ada dalam tubuhnya menghilang secara perlahan. Dia nampak berjalan selangkah demi selangkah sembari menyaksikan kota BJ yang dipenuhi dengan darah. Kali ini, kita mungkin masih bisa menghalau mereka. Tapi bagaimana dengan selanjutnya? Selesai mengatakannya, rasa lemah pada tubuhnya kembali menyerang. Dalam peperangan kali ini, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Seiring dengan kaburnya Dewa Perang, bumi menang kali ini. Dan hilangnya tekanan dalam hatinya, Damar pun tiba-tiba merasakan sebuah kelelahan yang tak berujung. Dengan mata yang menghitam, Damar langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Damar, Talia dan Wendy membuka mata mereka secara bersamaan. Saat pertama kali melihat Damar, ingin rasanya mereka berdua menyambut kedatangannya. Perang kali ini telah berakhir dan hanya bersisa PR yang cukup mudah. Damar dan yang lainnya pun tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Aku punya pedang yang tajam, pedang itu mengkilat merah membara. Aku punya sepasang belati, tajam sampai mampu merobek langit angkasa. Aku punya sebilah lembing, gagah sampai mampu menembus baja perkasa. Aku punya sebilah tombak, lancip sampai mampu menembus kulit naga raksasa. Suara nyanyian terus bergema di belahan bumi bagian utara kota BJ. Lagi dan lagi, nyanyian kebesaran Night Watcher terus berkumandang tiada henti. Angin semilir bertiup membuat aroma amis darah terbang ke udara. Seiring dengan hancurnya pesawat luar angkasa Big Jade, seluruh satelit yang ada langit bumi kembali dapat beroperasi. Sinyal-sinyal pun dapat ditransmisikan kembali. Di bumi daratan, sebagian besar orang sedang bersembunyi di banyak tempat. Bagaimanapun,
berdasarkan informasi yang Night Watcher berikan saat itu, mungkin saat ini bisa menjadi akhir dari dunia. Di sebuah kediaman mewah di pinggiran kota NJ, terdapat sebuah halaman yang telah sepenuhnya digali. Galiannya cukup dalam dan luas, dengan dekorasi yang sudah tertata dengan rapi. Di dalamnya tersimpan banyak persediaan makanan dengan jumlah manusia yang juga tidak sedikit. Tidak salah lagi, kediaman tersebut merupakan kediaman milik keluarga Dewanto. Semenjak penyerangan Ghost pertama kali, keluarga Dewanto telah menyiapkan rencana ini. Mereka menggali tanah yang ada di salah satu halaman kediaman mereka dan membangun sebuah bunker besar yang bisa menampung setidaknya ribuan orang. Seluruh anggota keluarga Dewanto, sahabat, ataupun orang asing semua bersembunyi di tempat ini. Selama beberapa waktu ini, mereka semua terlihat begitu ketakutan. Karena dirasa hari ini merupakan akhir dari dunia, banyak saluran TV dunia yang melaporkan berita tersebut secara real-time. Tapi sebelumnya, sinyal tiba-tiba saja terputus sehingga membuat semua peralatan komunikasi tidak bisa digunakan. Pada akhirnya, mereka pun hanya bisa menunggu dalam ketakutan. Di sebuah ruangan, nampak Rio sedang terduduk di dalamnya. Dan tiba-tiba, dia mengambil ponselnya sembari berteriak kegirangan. Sudah ada sinyal. Sinyal kembali berfungsi, teriaknya. Cepat nyalakan TV dan sambungkan semua perangkat komunikasi. Sahut Hartono buru-buru. Ada sedikit jejak ketakutan di wajah tuannya saat ini. Setelah TV dinyalakan, tak lama muncul sebuah gambar yang kini sudah bisa memberikan gambaran suasana sekitar. Saat melihat pemandangan tersebut, mereka semua pun dibuat terkejut. Bahkan ada sebagian dari mereka yang muntah karena melihat darah di mana-mana. Selain itu, ada juga beberapa dari mereka yang masih gemetar ketakutan. Tepat sekali, saat ini pihak TV sedang menayangkan keadaan terkini di lokasi perang. Darah membanjiri seluruh kota BJ. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ada yang memakai pakaian makhluk asing dengan kondisi fisik persis seperti manusia bumi pada umumnya. Dan pastinya, banyak korban tewas yang mengenakan pakaian kebesaran Night Watcher. Melihat pemandangan tragis ini, Hartono tak kuasa menahan tangisnya. Rio yang terkenal dengan sifat playboy-nya pun sampai berdiri melihat situasi tragis yang ditayangkan pihak TV. Mereka semua mengorbankan nyawa demi melindungi kita, ucap salah seorang dari mereka. Seiring dengan keluarnya pernyataan itu, perasaan sedih pun menyebar ke seluruh ruang bawah tanah. Di waktu yang bersamaan, muncul seorang wanita berambut pendek di layar TV. Siapa lagi jika bukan Thalia? Saat ini, dia yang akan bertugas menyiarkan berita ke seluruh dunia. Para pejuang Night Watcher, kalimat yang Thalia keluarkan nampak tersendat di kerongkongan. Para pejuang Night Watcher telah menepati janji mereka. Mereka telah melindungi bumi kita yang tercinta ini. Satu penyusup berhasil kabur, sedangkan sisanya sudah tewas di tangan mereka para pejuang Night Watcher. Berbicara sampai di situ, saura Thalia tiba-tiba bergetar, air matanya pun tak henti mengalir. Namun, rekan-rekan kita, para pejuang Night Watcher lainnya juga banyak yang tewas dalam pertempuran ini. Mereka adalah para pahlawan bumi. Terima kasih untuk para pejuang Night Watcher yang telah gugur dalam medan pertempuran. Hidup Night Watcher, ucapnya sedikit geram. Pada saat ini, terdengar suara teriakan di area bawah tanah kota NJ. Bumi telah menang, itu artinya mereka semua bisa kembali ke rumah masing-masing dan menjalani hidup yang aman dan damai. Di seluruh kota NJ, bahkan di seluruh dunia terus berkumandang teriakan untuk Night Watcher. Hidup Night Watcher, hidup Night Watcher. Bersambung 1737. Sebagian besar orang lupa jika Thalia mengucapkannya dalam keadaan menangis. Entah ada berapa banyak pejuang Night Watcher yang tewas. Mereka semua terkubur di belahan bumi bagian utara, tepatnya di kota BJ. Para penduduk bumi yang lain tahu nyawa mereka terselamatkan kali ini. Mereka lantas melupakan siapa yang telah berkorban untuk mereka. Yah, apa boleh buat, di dunia ini selamanya tidak akan kekurangan orang-orang yang egois. Atau mungkin, sifat egois memang telah menjadikan sifat naluriah yang dimiliki manusia sejak lahir. Di tengah sorak-sorai kebahagiaan, tiba-tiba nyanyian sunyi terdengar samar-samar di layar TV. Aku punya pedang yang tajam, pedang itu mengkilat merah membara. Aku punya sepasang belati, tajam sampai mampu merobek langit angkasa. Aku punya sebilah lembing, gagah sampai mampu menembus baja perkasa.
Aku punya sebilah tombak, lancip sampai mampu menembus kulit naga raksasa. Suara ini datang dari kejauhan dan dinyanyikan oleh para pejuang Night Watcher yang masih hidup untuk mengenang jasa rekan-rekan seperjuangan mereka yang telah gugur mendahului mereka. Lagu ini berkumandang pertama kali saat penyerangan Ghost saat itu dan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, kamera mulai melebar secara perlahan, suara nyanyian pun semakin keras terdengar. Dunia yang tadinya riuh bergemuruh kini tiba-tiba menjadi tenang. Namun, ada sebagian orang yang masih terlihat begitu gembira karena berhasil selamat. Tapi, sebagian besar dari mereka telah jatuh ke dalam jurang kesedihan. Manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Egois mungkin menjadi sifat alamiah dari manusia itu sendiri. Tapi, kembali ke awal, manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Pertempuran kali ini dimenangkan oleh bumi. Memusnahkan ribuan musuh namun kehilangan banyak para pejuang. Ini mungkin menjadi sebuah kemenangan yang tragis. Pada hari ini, seluruh dunia mengibarkan bendera setengah tiang. Sebagian besar orang pun kembali menuju kota masing-masing. Di hari ini, kota BJ terlihat sunyi senyap. Hari ini, dunia telah berduka. Di luar galaksi matahari, sebuah pesawat luar angkasa berwarna kuning emas perlahan lepas landas dari sebuah planet. Di daratan, nampak Pak Tua pancing dengan alat memancing di tangannya mengantar kepergian orang itu. Kemudian, dia juga masuk ke dalam pesawat luar angkasanya dan pergi menuju bumi. Tidak terasa 3 hari telah berlalu semenjak perang berakhir. Selama 3 hari ini, Damar masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Faktanya, sejak Damar tahu Dewa Perang membawa sebanyak 300.000 pasukan Big Jade dari planet Fozin nomor 22, tekanan yang diterima oleh pria itu benar-benar besar. Tidak ada satu hari pun yang bisa membuat Damar tidur dengan lelap. Dan setelah kepergian Dewa Perang, tekanan yang luar biasa dia rasakan mendadak lenyap. Dia pun langsung jatuh tak sadarkan diri dan terlelap dalam istirahatnya. Mungkin, karena rasa lelah yang dia rasakan atau bisa jadi karena luka yang dideritanya. Damar masih tertidur di markas Night Watcher yang ada di kota BJ. Dan selama 3 hari ini, Lilia hampir tak pernah beristirahat. Dia terus mengobati para pejuang yang terluka. Markas Night Watcher terasa sangat menyedihkan selama beberapa hari terakhir. Bagaimana tidak, terlalu banyak korban tewas dari pihak mereka. Tidak hanya itu, dari semua korban yang terluka, tidak ada satupun dari mereka yang berada dalam kondisi stabil. Untungnya, Lilia memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu mengerikan. Selama masih bernapas meski hanya perlahan, dia bisa membuatnya bertahan hidup. Dalam tidur panjangnya ini, Damar bermimpi seolah dirinya telah menembus batas kekuatannya dan mencapai teknik bela diri ultimate. Selain itu, dia juga berhasil melakukan upacara dewa dan berdiri dalam deretan puncak alam semesta. Yang terpenting, tidak ada peradaban lain yang berani mengganggu bumi lagi. Semuanya telah pulih seperti sedia kala. Dia bersama Lilia pun hidup dengan damai di kota DH. Sesekali, mereka juga menyempatkan untuk pergi ke Eternal Planet. Semuanya terlihat begitu indah. Dalam beberapa hari terakhir, pedang yang dia temukan dalam The God's Cave selalu berada dalam pikirannya. Dia merasa seperti telah menangkap sesuatu, tapi tetap saja masih tidak begitu yakin. Tak lama, pada titik tertentu, tiba-tiba Damar membuka kedua matanya. Cahaya matahari yang menyilaukan mata pun menembus jendela kamarnya. Damar langsung terduduk dan mengamati sekeliling. Tidak ada satu orang pun yang menemaninya dalam ruangan, semuanya nampak kosong. Dia pun bangkit berdiri dan mendorong pintu kamar kemudian berjalan menuju balkon. Pada saat ini, markas Night Watcher kota BJ mulai terlihat. Markas Night Watcher saat ini nampak sedikit tertekan. Dia melihat beberapa orang dengan wajah sedih sedang berdiri di sebuah gedung yang berseberangan dengannya. Dia juga melihat seorang pria dalam kondisi lengan patah dan seorang pria dalam kondisi kaki patah sedang terduduk di sebuah kursi yang panjang di bawah gedung. Mereka berdua terlihat seperti sedang berjemur. Damar tidak tahu sudah berapa lama dirinya tak sadarkan diri. Dan saat dia terbangun hari ini, justru yang ada dalam ingatannya adalah bayangan kelam dari peperangan beberapa hari yang lalu. Ada jejak kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Sudah sadar, tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara yang membangunkan lamunan Damar. Damar pun menoleh dan melihat Bagas sedang berjalan menghampirinya dengan memegang setumpuk dokumen. Kerugian kali ini benar-benar besar. Semua orang merasa sangat tertekan. Ucap Bagas sembari memperhatikan sekeliling.
Beritahu aku berapa kerugian yang kita terima, ada berapa banyak korban tewas di pihak kita. Ucap Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Ada sekitar 672.342 ahli bela diri yang ikut dalam perang kali ini. Dan yang selamat, hanya berjumlah 76.453, jawab Bagas dengan tenang. Damar pun langsung terdiam saat mendengar angka itu, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tapi, yang terpenting kita berhasil melindungi bumi, ucap Bagas sembari menepuk pundak Damar, tapi mungkin, suasana tertekan seperti ini tidak akan hilang dengan mudah. Mereka semua yang masih hidup berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Tidak sedikit dari rekan kita yang berhasil mencapai level Undying Flame, bahkan ada yang memiliki karakteristik unik. Big Jade, Damar mengangkat kepalanya dan menatap langit, mereka harus membayar semua kekejaman yang sudah mereka buat ini. Aku bersumpah, akan membalaskan dendam para pejuang Night Watcher yang gugur dalam peperangan. Hais, aku sedang sibuk sekarang, obrolan kita mungkin cukup sampai di sini. Oh iya, Tetua Blade Berserker dan anaknya Guntur sudah menunggumu di ruang konferensi. Mereka berdua memintamu bangun dan pergi menemui mereka. Aku melihat, ada yang aneh dengan mereka berdua. Sahut Bagas. Maksudnya, tanya Damar dengan mengerutkan keningnya. Mereka berdua nampak begitu waspada satu sama lain, seolah-olah mereka siap saling menyerang kapan saja. Sahut Bagas kemudian. Oh, aku mengerti. Angguk Damar, Thalia dan yang lainnya kemana? Masih ada segelintir pasukan Big Jade yang kabur dan menyamar sebagai orang biasa. Thalia dan yang lainnya melakukan pengejaran terhadap mereka. Tapi, jumlah pasukan Big Jade tidak terlalu banyak, jadi tidak sampai menimbulkan kegaduhan yang berarti, jawab Bagas. Lilia. Dia sedang sibuk mengobati mereka-mereka yang terluka. Baiklah, aku akan pergi menemui mereka berdua. Ucap Damar sembari menghela napas dalam-dalam. Di gerbang tersembunyi Shaolin. Di tepi sebuah sungai, terlihat Pak Tua Pancing sedang terduduk di sebuah batu besar dengan memegang pancing di tangannya. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an tahun datang menghampirinya dengan membawa 2 buah ember. Pak Tua, jangan duduk di tempat setinggi itu, hati-hati loh. Bisa-bisa terjatuh nanti, ucap biksu muda itu. Bukankah sebelumnya seorang biksu tua yang datang menimba air di sini? Kenapa malah kamu yang datang hari ini? Tanya Pak Tua Pancing sembari membalikkan badannya. Maksudmu, oh itu Paman Jeda, ucap biksu muda yang kemudian muncul kesedihan di wajahnya. Sepertinya memang dia, jawab Pak Tua Pancing. 3 hari lalu, makhluk asing menyerang bumi. Paman Jeda dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam, mereka turun gunung untuk ikut dalam pertempuran. Dan dia, telah gugur dalam pertempuran, jawab biksu muda itu. Bersambung, 1738. Mendengar berita itu, Pak Tua Pancing pun diam 1000 bahasa. Pak Tua Pancing terkejut sampai terdiam untuk beberapa saat. Dia mencoba mencerna informasi yang baru saja dia dengar. Dia merasa kehidupan di bumi sangatlah menarik, budaya dan cara pemikiran penduduk bumi sangatlah luas. Meski dirinya telah hidup selama bertahun-tahun lamanya, tapi tetap saja ada hal baru yang selalu bisa dia petik dalam sosialisasinya terhadap penduduk bumi. Misalnya apa yang dilakukan oleh biksu tua itu. Biksu tua yang selalu menimba air di sungai ini selalu saja mampu memberikannya sebuah wawasan baru. Biksu tua itu selalu bisa tenang saat berhadapan dengan dirinya yang notabene memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi, entah kenapa tidak ada rasa takut di wajah biksu tua itu. Hal seperti ini tidak pernah dia temukan di peradaban lain. Itu sebabnya dia memutuskan untuk melindungi planet ini. Tidak hanya karena Damar, tapi juga karena dirinya menemukan banyak hal baru yang bisa dia petik dalam kehidupan di bumi ini. Yah, apa boleh buat, memang semua harus membayar dengan sebuah pengorbanan. Gumam Pak Tua Pancing. Di sisi lain, ruang konferensi. Seorang anak kecil dengan kerutan di keningnya nampak memegang pedang di tangannya. Di sampingnya, nampak juga Blade Berserker yang bertubuh kurus sedang terduduk di sana sambil memegang pedangnya. Ada tatapan membunuh di matanya dan tertuju pada Titan. Jangan melihatku seperti itu, ucap Titan pada Blade Berserker, aku khawatir bola matamu akan terlepas karena menatapku seperti itu. Dari awal aku sudah mengatakannya, Damar yang mengizinkanku mencari kekuasaan. Tepat pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka perlahan. Tak lama, sosok Damar muncul di balik pintu. Hei bocah, dasar sial, kamu menipuku.
Damar, bisa-bisanya kamu membiarkan Titan pergi mencari kekuasaan. Saat melihat Damar muncul, mereka berdua pun langsung mencecar Damar dengan pertanyaan. Damar pun dibuat bingung. Setelah menatap keduanya, barulah dia menarik napas dalam-dalam seraya berkata, "Ada apa dengan kalian berdua?" "Hei bocah," teriak Titan sedikit kesal, "3 hari ini aku pergi mencari kekuasaan. Tapi, setelah pergi ke sana kemari, aku tidak menemukan sedikitpun aura dari kekuasaan yang ada di bumi. Kamu menipuku." "Hah, sebenarnya kekuasaan yang ada di bumi sudah kalian temukan semua, bukan?" Blade Berserker pun tak mau kalah, dia langsung membuka suaranya saat ini. "Damar, kamu tahu sendiri kan Titan adalah seorang yang gila. Kenapa kamu malah mengizinkannya mencari kekuasaan di bumi? Kalau dia sampai menemukan satu dari mereka, dia pasti akan langsung menjadi dewa dan akan membuat piramida di bumi. Nantinya, dia tidak akan terpisahkan dengan bumi. Bagaimana kalau orang seperti dirinya berada di bumi? Sudah pasti bumi akan kacau," ucap Blade Berserker. Damar pun mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu jika membangun piramida akan mendatangkan banyak hal rumit seperti ini. Titan memang seorang yang bisa dikatakan gila. Tapi, dalam keadaan biasa, dia mampu bersikap normal. Hanya saja, entah karena ada angin apa, terkadang dia berubah menjadi gila dan melakukan sesuatu yang di luar nalar. "Jangan khawatir, pada saat ini, Titan mulai memancarkan senyum di wajahnya. Aku hanya membunuh orang-orang Big Jade, aku tidak tertarik dengan kalian." Damar pun menarik napas dalam-dalam sembari menatap ke arah Titan. "Aku mengizinkanmu mencari kekuasaan di bumi. Tapi, aku sendiri tidak tahu banyak mengenai kekuasaan itu. Sedikit informasi saja, memang di tubuhku saat ini ada 7 buah kekuasaan, mereka sendiri yang memilikiku. Aku tidak tahu alasan mereka kenapa memilikiku. Dan mengenai kekuasaan lainnya, aku tidak tahu, semua tergantung pada usahamu," ucapnya. Berbicara sampai di situ, Damar kembali melanjutkan kalimatnya, "Aku hanya mengizinkanmu mencari dan menangkap mereka, aku tidak mengatakan akan membantumu mencari dan menangkapnya." "Baiklah kalau begitu, di mana Guntur? Aku akan mengajaknya pergi bersamaku," sahut Titan. Damar mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia tidak ingin Guntur dan Titan memiliki hubungan yang terlalu dekat satu sama lain. Titan tidak memiliki perasaan yang berarti pada bumi. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang terlahir dan tumbuh besar di Big Jade. Lagi pula, dia juga seorang ahli bela diri level dewa, mempunyai kekuatan kutukan yang mengerikan. Hanya dalam waktu semalam saja, dia mampu membinasakan nyawa banyak orang. Jika Guntur terlalu dekat dengan Titan, maka bisa diprediksi apa yang ada dilakukan olehnya di masa yang akan datang. Tanpa basa-basi lagi, Titan langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang dari ruang konferensi. Damar sendiri tak lagi mempedulikannya dan berbalik menatap Blade Berserker. "Damar, jangan percaya dengannya," ucap Blade Berserker kemudian. "Tenang saja, angguk Damar, aku punya batasan untuknya." Selesai mengatakannya, dia menatap Blade Berserker penuh perhatian. "Bagaimana keadaan tetua saat ini?" "Sudah membaik." Blade Berserker nampak menggelengkan kepalanya. "Masih sama seperti dulu. Justru karena piramidaku hancur, kekuatan pencemaran semakin kuat, aku merasa. Kekuatan itu bergerak ke sekitar tubuhku. Tapi, karena sudah berada di bumi, aku akan membangun piramidaku sekali lagi. Pasti akan lebih baik jika aku tetap berada di dalamnya." Bumi merupakan kampung halaman Blade Berserker. Selesai mengatakannya, dia pun mengangkat kepalanya dan menatap Damar sekali lagi. "Apa rencanamu selanjutnya? Dewa perang belum sepenuhnya kita selesaikan, Big Jade juga sudah hancur, pasukan Big Jade pasti akan datang kembali ke bumi," ucap Blade Berserker. "Seandainya Asteria dan Hoshi tidak ikut berperang, mereka hanya mempunyai 2 ahli bela diri level dewa, Orpan dan Demeter. Aku yakin Hismir tidak akan ikut campur. Terlepas dari itu, keduanya benar-benar sangat kuat," jawab Damar sembari menatap Blade Berserker. "Jika 1 lawan 1, kita pasti akan kewalahan. Sedangkan Titan, aku tidak bisa mempercayainya." Selesai mengatakannya, Damar pun menarik napas dalam-dalam. "Jadi, aku harus melakukan upacara dewa. Seluruh ahli bela diri terkuat yang dimiliki Big Jade sudah lenyap, termasuk level setengah dewa dan Uncomon level," ucap Damar. "Sedangkan di kubu kita, masih ada beberapa ahli bela diri Uncomon level. Jika mengirim ahli bela diri di bawah level dewa, sama saja mereka bunuh diri.
Tapi, ada satu masalah di sini. Tepat pada saat ini, Blade Berserker kembali membuka suaranya. Mereka bisa jadi tidak memiliki ahli bela diri Uncomon level. Tapi mereka masih mempunyai ratusan juta penduduk di mana rata-rata mereka memiliki kekuatan Undying Flame ke atas. Jika mereka semua datang, berbicara sampai di situ, raut wajah Damar seketika berubah. Jika mereka berani datang dan menyebar ke seluruh permukaan bumi, kita akan tetap tidak akan mampu menumpas mereka semua. Benar begitu, tetua? Ya, itu masalahnya, jawab Blade Berserker, tapi masih ada satu masalah lagi yang membuatku khawatir selama ini. Selama beberapa hari ini aku telah memeriksa keadaan sekitar bumi. Hais, Kaisar Vas sudah menyegel energi bumi dan membuat bumi tidak menjadi perhatian bagi peradaban lainnya. Di sisi lain, hal tersebut sangat menguntungkan, mampu menyeimbangkan kehidupan di bumi. Tapi di sisi lain perkembangan teknik bela diri juga akan terhambat. Karakteristik mekanik juga sangat sedikit di sini, imbuhnya. Damar terpaksa harus mengakui, orang-orang dengan karakteristik mekaniklah yang sebenarnya mampu mendorong perkembangan sebuah peradaban. Karena energi bumi disegel, sangat sulit bagi bumi untuk melahirkan seorang ahli bela diri dengan level Undying Flame. Akibatnya, peradaban bumi masih terbelakang dan akan tetap seperti ini meski sudah berjalan selama ribuan tahun. Tapi, meski memberikan bumi waktu ribuan tahun lamanya, tetap saja bumi tidak akan mampu bersaing dengan Big Jade. Peradaban Big Jade terbentuk jauh sebelum bumi ada. Jika teknologi kita cukup berkembang, bisa saja medan utama pertempuran kita pindah di langit berbintang yang terdalam, sahut Blade Berserker. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan satu nyawa orang Big Jade lolos dari genggamanku. Ucap Damar kemudian, bersambung, 1739. Melihat aura membunuh di mata Damar yang begitu besar, kerutan di alis Blade Berserker pun menebal. Damar, aku ingin menasihatimu sedikit. Niat membunuhmu terlalu besar. Di pertempuran kemarin, kamu sudah banyak membunuh orang. Ingat, aura membunuh yang terlalu besar nantinya akan mengendalikan pikiranmu. Ucap Blade Berserker. Aku tidak mempedulikannya, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya, ingin membuat orang takut sehingga tidak berani mengganggu. Maka aku harus melenyapkan semua peradaban Big Jade. Dengan begitu, planet utama lain akan tahu seberapa besar tekadku melindungi bumi. Bumi saat ini masih lemah. Aku tidak mempercayai orang selain yang berasal dari bumi. Mereka tidak datang kemari, karena aku rasa mereka belum mengetahui di mana titik koordinat bumi. Jika aku tidak menunjukkan kekuatan yang mengerikan, bumi masih berada dalam sebuah ancaman. Imbu Damar, aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini, ucap Blade Berserker sembari mengerutkan keningnya, tapi pemikiranmu ini sangatlah berbahaya. Dao pembunuh yang ada dalam dirimu akan mengendalikanmu. Semakin banyak melakukan pembantaian, maka dao pembunuh akan otomatis meningkat dan menembus batas kekuatannya. Fatalnya, jika hal tersebut terjadi, maka kamu tidak akan mampu mengendalikannya. Imbuhnya, apa? Mendengar kata-kata Blade Berserker, mata Damar pun menyipit. Pembantaian yang tidak ada habisnya akan membuat dao pembunuh meningkat tajam. Ya, jawab Blade Berserker, akhir dari dao pembunuh adalah hukum kehancuran. Kamu sudah menguasai hukum kehancuran, seharusnya kamu sudah menguasai dao pembunuh. Tapi, jika terlalu banyak membunuh orang, justru akan menyebabkan aura membunuh semakin besar mengendalikan pikiranmu. Misalnya seperti Dewa Perang, dia pasti akan menyuruh anak buahnya untuk melakukan pembantaian, mustahil dirinya sendiri akan bergerak langsung membantai semua pasukan musuh. Jika itu terjadi, maka dia akan menggila. Menggila dan tercemar pada akhirnya adalah sesuatu yang hampir sama. Imbuhnya, berbicara sampai di situ, Blade Berserker pun terdiam sejenak. Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Jangan bilang kamu akan melakukannya. Nampak seberkas cahaya di mata Damar saat ini. Dalam pertempuran kali ini, terlalu banyak kematian yang harus bumi terima. Hal ini tentu saja membuat Damar kesal sekaligus marah hingga ingin membantai semua pasukan Big Jade yang ada. Bagi Damar, orang-orang yang ada di planet ini sangat berbeda dengan 4 keluarga besar yang ada di kota Phoenix. Gen dari planet ini seolah sudah mengajarkan invasi sejak dini hingga ke tulang-tulang mereka. Memang ada orang baik seperti Eos, tapi jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Dan orang-orang baik seperti itu merupakan penganut setia Asteria dan juga Hoshi. Untungnya, mereka semua telah dibawa pergi sejak awal.
Sedangkan yang saat ini menetap dan tersisa di planet Fozi, merupakan orang-orang Big Jade yang memang pantas mati. Namun, terlalu sulit bagi Damar untuk bisa menembus batas kekuatannya saat ini. Tidak peduli saat pertempurannya melawan Neox ataupun melawan Demeter, tetap saja dia tidak mampu menembus batas kekuatannya saat ini. 3 jalur teknik bela diri sudah menyatu dalam dirinya. Dengan 1 jalur teknik bela diri terbuka, maka semua akan terbuka. Jika mengandalkan pembantaian sehingga membuat dao pembunuhnya meningkat, maka dia pasti akan mempunyai modal untuk bertarung melawan Orpan. Pemikiran seperti itu terus muncul di hati Damar. Bahkan, semakin lama semakin kuat mengendap dalam pikirannya. Melihat aura membunuh di wajah Damar, Blade Berserker lagi-lagi mengerutkan keningnya. Damar, jangan sekali-kali berpikir untuk melakukannya. Jika kamu ingin menggunakan cara ini untuk menembus batas kekuatanmu saat ini, maka kamu pasti akan tersesat. Jika sudah begitu, kamu hanya akan menjadi sebuah mesin pembunuh. Kamu tidak akan lagi melindungi bumi, bahkan bisa jadi kamu sendirilah yang akan menghancurkan bumi, ucapnya. Damar pun dibuat terkejut dengan kata-kata Blade Berserker. Pada akhirnya, dia menghela napas panjang sembari berkata, "Ya, aku mengerti itu." Pada saat ini, Damar benar-benar merasakan dampak pembantaian pada tubuhnya. Aura pembunuhnya saat ini memang terlalu besar. Tapi dia tidak menyesal. Asalkan mampu membuat Big Jade membayar semua apa yang telah mereka lakukan, Damar bersedia melakukan apa saja. Dia terus berusaha menahan aura pembunuh yang ada dalam pikirannya. Tidak peduli apapun itu, aku akan mempersiapkan upacara dewa sambil mencari cara untuk menembus batas kekuatanku saat ini. Ucap Damar kemudian. Sebenarnya, tepat pada saat ini, Blade Berserker kembali mengatakan sesuatu. Masih ada satu hal yang membuatku khawatir. Apa itu? Tanya Damar. Entah apa kamu pernah mendengar kisah pendiri penjaga naga? Tepatnya si Rainos, ucap Blade Berserker. Aku sempat mendengar kisahnya dari seseorang. Jawab Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, ada sebuah keseimbangan yang cukup cerdik nan licik antara 8 planet utama di alam semesta ini. Seperti ada sebuah checks and balances di antara 8 planet utama ini. Hanya saja, para petinggi seperti ahli bela diri level dewa tidak terlalu ikut campur ke dalamnya. Dan itu juga yang menjadikan alasan kenapa 8 planet utama bisa hidup damai satu sama lain. Kali ini, Big Jade telah hancur. Orang-orang Big Jade tentu saja tidak terhapus dalam 8 planet utama. Jika bumi tidak muncul, mereka pasti akan menyerang planet utama lainnya atau juga hidup berdampingan di sebuah tempat di kawasan planet utama lainnya. Dan saat itu, dengan tubuh setengah dewanya, Rainos mampu bertarung imbang melawan Dewa Matahari. Tentu saja hal ini menggemparkan alam semesta. Ada 2 versi penyebab kematiannya saat itu. 1. Penyebabnya murni karena Orpan yang melakukannya. Dia tidak ingin melihat orang seperti Rainos muncul di planet utamanya. Sedangkan versi yang kedua adalah karena 7 planet utama mulai panik. Mereka khawatir setelah Rainos berhasil mempunyai kekuatan tempur level dewa, mereka akan merasa tertekan. Mereka semua ketakutan dan tidak sedikit dewa yang bergabung membentuk aliansi dengan tujuan menekan Big Jade. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya Orpan bertindak dengan membunuh Rainos. Blade Berserker pun menjelaskan panjang lebar pada Damar cerita mengenai Rainos, sosok pendiri penjaga naga. Damar yang mendengar penjelasan Blade Berserker pun terdiam, raut mukanya seketika berubah. Jadi, itu sebabnya tetua khawatir, ahli bela diri level dewa 7 planet utama lain akan datang membunuhku. Tanya Damar nampak bingung. Kurang lebih seperti itu, angguk Blade Berserker. Kerutan di kening Damar pun menebal. Selang beberapa saat, dia terlihat menarik napas dalam-dalam. Jika benar seperti itu, maka aku akan memilih untuk pergi meninggalkan bumi. Aku tidak akan membuat bumi terkena imbasnya. Tapi, aku rasa Orpan tidak akan mengumumkannya dalam waktu dekat ini. Sahut Damar. Aku harap juga begitu, ucap Blade Berserker sembari menggelengkan kepalanya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membaca jalan pikirannya. Ketidakhadirannya dalam pertempuran kemarin, aku rasa dia masih meremehkan kemampuan bumi dan juga kekuatanmu. Damar pun mengangguk. Oh iya, omong-omong, bagaimana cara tetua bisa menemukan titik koordinat bumi? Aku bertemu dengan Daryl, jawab Blade Berserker sembari menarik napas dalam-dalam. Tetua Daryl belum mati, tanya Damar sedikit heran. Dia belum mati, dia diasingkan di sebuah planet pribadi Dewa Matahari.
jawab Blade Berserker. Begitu Big Jade hancur, aku langsung keluar dari laut kekacauan. Setelah itu, aku menemukan sebuah planet bernama Fauzi dan bertemu dengan anak bernama Ringdam. Dia memiliki karakteristik ramalan. Kemudian, dialah yang mempertemukanku dengan Daryl. Damar pun terkejut ketika mendengarnya. Si bisu itu memilih untuk pergi bersama Raya dan lainnya keluar dari planet Senar. Tanpa diduga, dia malah seorang diri pergi ke planet Fauzi. Kemudian, dengan mengandalkan karakteristik ramalan miliknya, pada akhirnya Blade Berserker mampu menemukan Daryl sehingga mengetahui titik koordinat bumi. Setelah mengatakannya, tubuh Blade Berserker bergetar untuk beberapa saat. Tak berselang lama, rasa bergetar di tubuhnya pun menghilang. Hei nak, aku harus segera mencari tempat untuk membangun piramida. Dan kali ini, aku akan terus berada di bumi. Apa yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Entah menyiapkan upacara dewa ataupun yang lainnya, ucap Blade Berserker sembari menatap Damar. Damar pun menatap Blade Berserker penuh curiga. Bersambung, 1740. Tatapan macam apa itu? Sahut Blade Berserker pada Damar, tenang saja. Jika aku tidak mampu menahan kekuatan pencemaran yang ada dalam tubuhku ini, aku akan mengakhiri hidupku. Jika Blade Berserker benar-benar terpengaruh oleh kekuatan pencemaran, maka dia akan berubah menjadi mesin pembunuh. Jika Damar meninggalkan bumi, tidak akan ada orang yang bisa menghentikan Blade Berserker. Baiklah, jaga keselamatan tetua, ucap Damar sembari mengangguk. Blade Berserker pun mengangguk dan menghilang dari ruang konferensi dalam sekejap. Melihat ruang konferensi yang saat ini terasa senyap, Damar pun menghela napas panjang. Aku hanya ingin sebuah kedamaian. Kenapa begitu sulit? Gumam Damar pada diri sendiri. Di luar galaksi matahari, di sebuah planet lainnya, dengan suhu yang sangat dingin dan udara yang juga sangat tipis. Orang biasa saja, bahkan ahli bela diri Undying Flame mungkin tidak akan bertahan di planet ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di atas gletser terlihat seorang pria kekar bertelanjang dada sedang menatap ke udara dalam keadaan penuh rantai. Tak lama kemudian, sebuah pesawat luar angkasa berwarna kuning emas mendarat perlahan. Saat pintu kabin terbuka, pria kekar itu terlihat masuk ke dalamnya. Pintu kabin pun tertutup. Di dalam pesawat yang terlihat seperti sebuah istana, terduduk seorang pria tua di atas singgasana dengan sebuah tongkat di tangannya. Tatapan pria tua itu tertuju pada sosok pria kekar yang baru masuk ke dalam pesawatnya. Orpan, tepat pada saat ini, pria kekar itu langsung berlutut, aku. Gagal kali ini, Dewa Semesta menundukkan kepalanya menatap ke arah Dewa Perang. Demeter, berapa lama kita sudah saling kenal? Gumam Dewa Semesta. Dewa Perang pun tertegun sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama, aku bahkan susah untuk mengingatnya. Ya, sudah terlalu lama bukan? Gumam Dewa Semesta, terlalu lama sampai Big Jade hancur seperti ini. Entah ada berapa banyak penduduk Big Jade yang saat ini tak memiliki rumah untuk tempat tinggal. Sekarang kita terombang-ambing, bahkan Helos dan Neox sudah mati. Urat biru di tangan Dewa Semesta muncul satu persatu, agaknya dia kesal saat ini. Saat ini, mereka telah memiliki 3 ahli bela diri level dewa, gumam Demeter, Blade Berserker. Dia telah berhasil menembus kekuatan hingga teknik bela diri ultimate. Damar juga mencoba melakukan hal yang sama dengannya. Aku bisa merasakan jika sebentar lagi dia pasti akan bisa melakukannya. Jika benar seperti itu, maka dia akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin, jika harus 1 lawan 1 dengannya, aku juga tidak akan menang melawannya. Imbuh Demeter. Seandainya, berbicara mengenai hal ini, Demeter mulai terlihat geram. Seandainya Asteria, Hoshi dan juga Ismir, mereka belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Demeter pun menatap ke arah Dewa Semesta. Waktu itu, kamu seharusnya tidak membunuh Rainos. Menurutmu aku salah melakukannya, ucap Dewa Semesta dengan tenang. Tidak peduli berapa lama kamu mengejar Ismir, dia akan terus membela Big Jade di saat Big Jade berada di ambang kehancuran. Tapi kamu malah membunuh Rainos, bagaimanapun juga. Demeter terhenti sejenak. Rainos adalah anak Ismir. Demeter nampak sedikit tertekan, tapi tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan perkataannya. Menurutmu, jika kita memberitahu Ismir, anaknya mungkin bisa dibangkitkan kembali setelah Damar terbunuh, bagaimana? Jika seperti itu, bisa jadi, dia akan turun tangan membantu kita. Tapi, jasad Rainos.
Dibawa oleh penjaga naga, keduanya pun terdiam untuk beberapa saat. Sudahlah, lebih baik kita pergi mencari Asteria dan Hoshi terlebih dulu. Ucap Dewa Semesta. Tentu saja Damar tidak akan mengetahui dialog antar kedua dewa Big Jade itu. Dia terduduk di ruang konferensi untuk sementara waktu, baru kemudian pergi menuju balkon. Sebagian besar orang terlihat sangat sibuk. Barang tentu Damar tidak perlu ikut campur terlalu dalam terhadap masalah yang muncul setelah perang usai. Dia lantas memilih untuk berjalan-jalan di sekitar markas Night Watcher. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar sebuah suara pertengkaran yang hebat. Ketua, sudah cukup minum-minumnya. Biarkan aku mabuk, biarkan aku mabuk. Ketua, tidak, aku akan pergi mencari Pak Hugo, aku akan pergi ke Big Jade, aku ingin membunuh mereka semua. Selesai mengatakannya, sebuah energi hitam dalam tubuh pria itu mulai melonjak tajam. Di belakangnya, seorang gadis yang sedang memeluk pria itu seketika memucat. Dia merasa energi vitalitas dalam tubuhnya sedang diserap. Banyak tanaman di sekitar yang juga mulai menguning. Karakteristik kematian, raut wajah Damar seketika berubah, dia pun langsung berteriak, sadar. Cepat sadar, karakteristik jiwa pun diaktifkan. Saat mendengar ucapan Damar, sosok pria itu pun bergetar hebat. Pria itu langsung terbangun dari pengaruh alkohol yang dia tenggak sebelumnya. Dia menatap gadis yang ada di belakangnya sembari berkata, kamu baik-baik saja. Gadis itu pun menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Ketua, jangan terlalu bersedih, ketua sudah minum selama 3 hari 3 malam. Jika ingin membalas dendam, teruslah berlatih, buat dirimu menjadi kuat. Tepat pada saat ini, terdengar suara Damar masuk ke dalam telinga pria itu. Zeta pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Damar. Damar. Setelah mengatakannya, tubuhnya pun melemah dan merosot ke tanah dengan wajah yang suram. Sambil menatap ke arah langit, dia pun berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku. Timku hanya tersisa 2 orang saja, hanya tersisa 2 orang saja denganku. Itu salahku karena aku tidak bisa melindungi mereka. Kesedihan pun kembali menyelimuti hati Damar. Dia lantas menghampiri Zeta sembari berkata, ingat kebencianmu saat ini, kemudian teruslah berlatih. Pertempuran ini masih belum berakhir. Nantinya, kita akan menghadapi serangan yang lebih besar lagi, musuh yang jauh lebih kuat lagi. Jika kamu seperti ini, pasti akan lebih banyak orang yang mati. Aturan dasar Night Watcher, jangan pernah sia-siakan pengorbanan rekan satu timmu. Imbu Damar, jika kamu masih tertekan seperti ini, kamu pasti akan mati, begitu juga dengan keluargamu, gadis yang ada di sampingmu, semua akan mati. Zeta pun terkejut saat mendengarnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Damar penuh keseriusan, lalu, bagaimana aku bisa sekuat dirimu, Damar? Raut wajah Damar seketika berubah. Dia terdiam untuk beberapa saat. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia menoleh dan melihat seseorang di kejauhan. Terlihat sedang berdiri di sana seorang pria tua dengan membawa pancing di tangannya sembari menebar senyuman. Ketika melihat orang ini, kulit kepala Damar terasa seperti akan meledak. Pria tua ini tidak lain adalah Patua Pancing yang saat itu menangkap pesawat luar angkasanya di langit berbintang. Aku akan memberitahu secara detail nanti, ucap Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia segera berbalik dan menghampiri Patua Pancing. Melihat Damar yang datang mendekat, pria tua itu lantas berbalik dan segera berpindah ke suatu tempat. Di belakang, Zeta menatap sosok Damar yang perlahan menghilang dari pandangannya. Sebenarnya aku tahu kenapa dia bisa kuat seperti itu. Karena dia terus-menerus bertarung. Gumam Zeta. Selesai mengatakannya, dia membuang wine anggurnya dan menatap ke arah gadis yang ada di sampingnya. Second, aku ingin pergi ke langit berbintang, ucapnya. Pergi ke langit berbintang, tanya gadis berkulit gelap yang ada di sampingnya sembari mengerutkan alisnya. Zeta pun mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Ya, aku akan pergi ke langit berbintang. Aku akan mencari banyak peradaban dan berlatih di sana untuk bertambah kuat. Aku akan kuat demi Night Watcher, gumam Zeta. Bersambung 1741. Membahas hal ini, dia kembali merenung dan melanjutkan kata-katanya. Aku paham betul bagaimana kehidupan Damar selama ini. Setelah masuk dan berpetualang ke langit berbintang yang terdalam,
dia berhasil meningkatkan kekuatannya hingga seperti sekarang ini. Saat ini, aku telah mencapai level Undying Flame, cukup untukku melindungi diriku sendiri. Pokoknya, kemanapun ketua pergi, aku akan menemani. Sahut gadis berkulit gelap itu sembari menatap Zeta dengan tersenyum. Zeta menganggukkan kepalanya lalu merenung sejenak. Aku akan pergi menemui Pak Hugo. Dengan terus berada di sini, hanya akan membuatku terluka. Damar mengikuti Pak Tua Pancing dari belakang. Keduanya terus melangkah maju entah kemana. Pak Tua Pancing tidak terlihat ingin menghentikan langkahnya. Kecepatan keduanya bak secepat kilat. Setelah berlarian tak jelas selama lebih dari 2 jam, mereka telah berada di luar perbatasan kota BJ menuju tempat yang sangat sulit diakses untuk sebagian orang awam. Pemandangan di tempat ini cukup indah. Di puncak gunung, terdapat sebuah pavilion yang di dalamnya terdapat 2 pria tua yang sedang asik bermain catur. Di samping mereka berdua, masing-masing terdapat sebuah sangkar burung. Hehehe, lagi-lagi kalian berdua bermain catur di tempat ini. Sapa Pak Tua Pancing. Sepertinya, ini bukanlah kali pertama untuknya datang ke tempat ini. Wajah sedikit kesal pun terpancar di wajah mereka berdua saat melihat kedatangan Pak Tua Pancing. Kamu lagi, ucap salah seorang dari mereka. Aku tertarik sama papan catur hitam putih kalian ini, boleh aku belajar? Ucap Pak Tua Pancing sembari tersenyum. Belajar apanya? Kamu terlalu berisik, ucap salah seorang lagi, sudah pergi sana. Damar yang berada di kejauhan pun terkejut saat melihat pemandangan ini. 2 pria tua yang sedang asik bermain catur hanyalah orang biasa saja. Tidak ada energi chi atau sejenisnya dalam tubuh mereka. Besar kemungkinan mereka hanyalah penduduk setempat yang sedang ingin bersantai menikmati waktu senggang. Meski begitu, Damar khawatir Pak Tua Pancing akan melakukan sesuatu yang merugikan mereka berdua. Namun anehnya, tidak terlihat niat membunuh di wajah Pak Tua Pancing. Dia justru tersenyum dan berbalik menatap Damar. Kemudian, barulah mereka berdua pergi dari lokasi. Setelah berjalan beberapa saat, dia menghentikan langkahnya di suatu tempat yang tidak terlihat seorang pun di sana. Aku sangat suka dengan planet kalian ini, ucap Pak Tua Pancing sembari menikmati pemandangan sekitar. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Peradaban berevolusi dari tingkat pertama ke tingkat ketiga, memang akan ada banyak transisi. Tapi, dunia yang damai seperti milik kalian ini cukup langka di alam semesta. Termasuk Big Jade, di dalam. Mereka terkesan damai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada terlalu banyak aturan yang mengisi tempat mereka, ucap Pak Tua Pancing sembari tersenyum. Semua tempat pasti memiliki aturan dan adat istiadat masing-masing, sahut Damar sembari mengerutkan keningnya. Kemudian, dia menatap ke arah Pak Tua Pancing, kenapa kamu berada di bumi? Dari mana kamu dapatkan titik koordinat planet kami ini? Apa yang ingin kamu lakukan di bumi? Pak Tua Pancing pun tertawa saat mendengar pertanyaan Damar yang bertubi-tubi kepadanya. Hei nak, jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Tidak perlu menaruh rasa bermusuhan padaku. Dari awal, aku sudah mengatakannya, bukan? Aku sangat suka dengan planet ini. Jika bukan karena aku, kamu pikir kalian bisa menahan serangan Big Jade waktu itu? Ucap Pak Tua Pancing. Mengenai titik koordinat bumi, tentu saja Asteria yang memberitahuku. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Cukup mudah bagiku untuk mendapatkan titik koordinat planetmu ini. Imbu Pak Tua Pancing sembari tersenyum, dia juga tidak bisa berbuat banyak saat berhadapan denganku. Apa maksud dari perkataanmu yang mengatakan jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa menahan serangan Big Jade? Tanya Damar. Pertama, aku sudah membujuk Asteria dan Hoshi. Dengan begitu, mereka tidak akan ikut dalam penyerangan Big Jade terhadap bumi. Ucap Pak Tua Pancing. Kedua, kamu pikir kenapa Orpan tidak datang saat itu? Karena aku menahannya di planet luar galaksi matahari. Imbu Pak Tua Pancing, itu sebabnya dia tidak bisa datang ke bumi. Dengan begitu, kamu bisa fokus melawan Dewa Perang. Nantinya, aku yang akan berada di bumi. Berita ini akan aku sebar ke seluruh alam semesta. Raut wajah Damar seketika berubah saat mendengarnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ingin menguasai kekuasaan yang ada di bumi? Atau ingin kekuasaan? Pak Tua Pancing pun menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan yang namanya kekuasaan. Aku sudah mengatakannya, bukan? Aku suka dengan kehidupan dan budaya yang ada di bumi. Tiap tahunnya,
Aku pasti akan datang berlibur ke tempat ini selama 3 bulan. Terus, tanya Damar, begitu berita ini tersebar, aku akan melindungi bumi bagaimanapun caranya. Ditambah dengan kalian semua, total ada 3 ahli bela diri setingkat dewa, bukan? Jadi, 7 planet utama lainnya tidak akan berani menyerang. Tentu saja, aku juga mempunyai alasan yang ketiga. Ucap Patua Pancing sembari menatap Damar, aku yakin. Kamu adalah kunci untuk membuka Stargate. Lagi-lagi Stargate. Damar nampak tak berdaya seraya berkata, Stargate? Benda macam apa itu? Selain itu, siapa kamu sebenarnya? Stargate, ada sebagai penghubung dengan tempat lain. Patua Pancing itu bergumam, alam semesta ini luas sekali. Ruang dan waktu saling berhubungan. Kita mengetahui bagaimana asal-usulnya tetapi tidak mengetahui bagaimana akhirnya. Jalan bagi seni bela diri tampaknya membuat perkembangan sendiri. Karakteristiknya tampak seperti hadiah alam semesta untuk manusia, namun justru merupakan hukuman untuk manusia. Dia melanjutkan kata-katanya sambil menatap Damar, kamu tampaknya memiliki bakat alami yang luar biasa, memiliki pandangan luas terhadap alam semesta ini, juga dapat dikatakan kamu adalah salah satu yang terkuat dan paling berbakat sejak zaman abadi, tetapi karena kamu mendapatkan bakat menyeramkan ini, kamu akan kehilangan lebih banyak. Kamu baru berusia sekitar 30 tahun dan sudah menjadi ahli bela diri tingkat dewa, tetapi apa? Ketika kamu mencapai tingkat dewa, planet utama juga tidak bisa menahan kamu, kamu masih berada di dalam aturan alam semesta ini. Kamu lebih kuat, dalam menghadapi aturan alam semesta, kekuatan manusia saja tidak cukup, kamu hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatmu dan mengembara tanpa henti di langit berbintang, walaupun katanya setiap tahunnya kamu bisa tinggal selama 3 bulan. Tetapi, ketika kamu mengembara di langit berbintang, berapa lama kamu akan kembali pulang? Kamu tampaknya akan menjadi penguasa bumi, tetapi pada saat itu yang kamu hadapi hanyalah bagian dalam pesawatmu. Kata Patua Pancing, di alam semesta ini, semakin banyak yang didapatkan, semakin banyak pula yang hilang. Yang disebut ketidakadilan, sebenarnya relatif adil, gumam Patua Pancing. Jadi, Damar bertanya dengan alis berkerut. Dan di dalam Stargate, ada sebuah dunia lain, di dunia itu kamu bisa menemukan kestabilan. Tidak perlu mengembara, Patua Pancing melanjutkan, juga tidak perlu mati sendirian di antara alam semesta. Apakah ahli bela diri tingkat dewa juga bisa mati? Tanya Damar, awalnya dia mengira, di tingkat dewa sudah melampaui batas kehidupan dan akan hidup abadi. Ah, hidup, semua akan memiliki titik akhir. Patua Pancing melanjutkan, semua teknologi hanyalah cara untuk mempertahankan hidup. Manusia seperti kita ini, tampaknya sudah hidup selama bertahun-tahun lamanya, tetapi pada akhirnya akan berakhir, termasuk alam semesta juga pada akhirnya akan berakhir. Dia berkata dengan murung. Setelah selesai berbicara, dia mendongak dan berkata, mengenai siapa aku, begitu kamu membuka Stargate, aku akan mengatakannya sendiri kepadamu. Ada di mana Stargate? Bagaimana cara membukanya? Tanya Damar. Tidak tahu, jawab Patua Pancing sambil menggelengkan kepala. Bersambung, 1742. Kalau begitu kenapa kamu begitu yakin dengan keberadaannya? Atau itu hanya imajinasi kalian saja? Atau imajinasi ahli bela diri tingkat dewa yang sebelumnya? Damar melanjutkan, bagaimana bisa kamu yakin kalau aku adalah kuncinya? Stargate pasti ada. Patua Pancing menjawab dengan yakin, aku yakin Stargate pasti ada. Akan tetapi, kita bicarakan semua itu nanti setelah kamu menjadi dewa. Damar merenung cukup lama, dia memperhatikan Patua Pancing dari atas sampai bawah, dia menyadari bahwa Patua Pancing memang tidak terlalu menunjukkan sikap bermusuhan, kalau apa yang dikatakannya benar dan kali ini bisa membantu Damar melindungi bumi, Damar benar-benar harus berterima kasih padanya. Satu dewa perang saja hampir membuat mereka kewalahan, belum lagi jika Orpan datang. Ketika saat itu tiba, mereka pasti tidak akan bisa bertahan. Tapi, dia tidak percaya pada orang ini. Hanya karena menyukai budaya bumi. Dia mau melindungi planet ini. Yani, Dewa Mabuk, Sheila merupakan orang luar, tetapi orang-orang ini tidak sama dengannya. Dewa Mabuk dan yang lainnya pernah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung bersama Damar, tentu saja mereka orang-orang yang bisa dipercaya. Tetapi bagaimana dengan Patua Pancing? Sejak awal dia berada di antara alam semesta ini karena dijebak oleh Patua Pancing, dia merasa dirinya seperti sebuah pion,
Dia tidak tahu ke tempat apa Pak Tua Pancing akan membawanya pergi. Semua yang Pak Tua Pancing lakukan sekarang, sepertinya hanya untuk mengangkatnya. Tentu saja, Damar tidak mengatakannya secara terang-terangan. Dia memperhatikan Pak Tua Pancing, lalu berkata, apakah mereka tahu kamu akan melindungi planet ini dan pasti tidak akan melakukan apa-apa? Benar, Pak Tua Pancing mengangguk dan berkata, mereka tidak bisa menghadapiku. Aku adalah seorang pria tua yang hidup sebatang kara. Jika mereka membuatku tidak senang, akan sangat berbahaya untuk planet mereka, sedangkan aku tidak memiliki kekhawatiran apapun. Kalau begitu, bagaimana jika mereka takut aku akan mencapai tingkat dewa dan semua orang bersatu untuk membunuh aku? Tanya Damar. Pak Tua Pancing tertegun, beberapa saat kemudian, dia menelan ludah dan berkata, itu tidak mungkin. Bukankah Rainos mati dengan cara seperti ini? Sahut Damar. Pak Tua Pancing merenung sejenak, kemudian mendongak menatap ke arah Damar dan berkata, kalau begitu. Kalau misalnya Orpan benar-benar menyebarkan informasimu, ketika 8 planet utama bergabung untuk menyerang, kehidupan semua orang di bumi akan terancam, membuatmu ingin bunuh diri, bagaimana menurutmu? Damar mengangkat matanya dan menyahut dengan santai, kalau aku mati, bumi akan menjadi seperti ikan di talenan yang akan dimasak oleh mereka. Kalau aku hidup, mungkin masih bisa melawan mereka, lanjut Damar. Jadi, kamu tidak akan mengorbankan dirimu demi bumi? Tanya Pak Tua Pancing dengan terkejut. Siapa yang tahu? Damar menggelengkan kepala. Ketika berbicara sampai di sini, seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba dia tersadar bahwa setelah dirinya sampai di tingkat ini, dia senang membicarakannya dengan lebih bebas. Pak Tua Pancing tersenyum hingga mencapai matanya dan berkata, ya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kita lihat saja, nanti. Setelah berkata seperti itu, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, tetapi, tujuan utama kedatanganku menemui kamu kali ini adalah karena urusan yang lain. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Urusan lain. Pada saat ini, Pak Tua Pancing berkata, kamu tahu, bumi berada dalam pengawasanku selama bertahun-tahun ini. Di antara sekian peradaban yang telah lahir, berapa banyak ahli bela diri Uncomon level yang muncul? Tahukah kamu, untuk apa aku mengorek-ngorek alam semesta dan mendidik ahli bela diri Uncomon level? Mata Damar sedikit menyipit, dia teringat semua yang dikatakan Titan sejak awal. Kalau dia membunuh Orpan, dia akan diberikan sebuah hadiah yang besar, seperti orang terhormat terdahulu di bumi. Damar menggelengkan kepala, pengetahuannya tentang alam semesta jauh lebih buruk dibanding orang-orang ini. Karena kekuasaan, Pak Tua Pancing berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Big Jade menyerbu setiap peradaban. Selain menjara sumber daya alam, masih ada satu alasan lain, yaitu memperbudak orang-orang berbakat ini. Diperbudak untuk melanjutkan ekspedisi mereka dan menjarah. Tanya Damar. Tidak hanya masalah menjarah. Pak Tua Pancing berkata, para ahli bela diri Uncomon level itu, semuanya akan dikirim ke suatu tempat oleh mereka, untuk melakukan ekspedisi dan menjarah. Ekspresi Damar sedikit berubah, kemudian muncul sekelebat cahaya di matanya. Tempat apa? Pusat alam semesta. Pak Tua Pancing melanjutkan, tempat asalnya. Alis berkerut Damar, lalu berkata, pusat alam semesta. Bukankah luasnya alam semesta ini tak terbatas? Bagaimana bisa ada pusatnya? Belum ada orang yang berhasil menemukan batas alam semesta, tetapi pusatnya diketahui secara umum. Pak Tua Pancing menjelaskan, planet utama lahir dari pusat alam semesta, dan diberi 12 kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan, membuat planet utama menjadi sangat spesial, bisa menahan kekuatan tingkat dewa tanpa tercemar oleh alam semesta. Maka dari itu, pada saat ini Pak Tua Pancing berkata, sebelum kamu melakukan upacara dewa, kamu bisa pergi ke tempat asalnya dulu. Untuk apa aku pergi ke sana? Tanya Damar. Untuk memperebutkan kekuatan kekuasaan. Pak Tua Pancing menjawab dengan tenang. Memperebutkan. Damar sedikit terkejut dan bertanya, apa maksudnya? Kekuasaan muncul dari tempat asal, di sana adalah pusat ledakan besar alam semesta, dan hanya ahli bela diri Uncomon level yang bisa memasuki tempat itu. Jadi Orpan dengan panik mencari ahli bela diri Uncomon level, hanya untuk memperebutkan kekuasaan itu. Semakin banyak yang kamu bisa kuasai, kekuatan kekuasaanmu akan semakin besar. Ujar Pak Tua Pancing. Ini juga merupakan awal mula kenapa orang lain ingin bersatu untuk membunuh Rainos, dan setelah begitu banyak pertimbangan, Orpan pun menyerahkan Rainos. Kata Pak Tua Pancing.
Damar tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku rasa kekuatan kekuasaan pada tingkat tertentu, sebenarnya tidak begitu penting. Sahut Pak Tua Pancing. Tetapi, ini juga menentukan status planet kamu. Kamu putuskan saja sendiri apakah kamu mau pergi atau tidak, aku akan memberikan koordinatnya kepadamu. Hal-hal yang lebih spesifik kamu pertimbangkan saja sendiri. Damar bertanya dengan alis berkerut, bagaimana cara memperebutkannya? Aku tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu masalah ini saja, sejak awal aku tidak tertarik dengan kekuasaan. Kamu bisa tanya Asteria dan Hoshi, seharusnya mereka lebih paham, kata Pak Tua Pancing. Damar tertegun, dia menatap Pak Tua Pancing, lalu berkata, Tetua bisa mencapai tingkat dewa, kamu pasti orang dari planet utama, mungkinkah kampung halaman kamu juga hancur? Apakah itu lebih tua daripada Big Jade? Kamu tebak saja. Pak Tua Pancing terkekeh, lalu berkata, aku sudah katakan sebelumnya, aku akan memberitahumu ketika kamu membuka Stargate. Aku juga sudah mengatakan kepadamu, sebelumnya aku sudah tinggal di sini sekitar 1 bulan, aku ingin pergi ke gerbang tersembunyi Shaolin lebih dulu dan mendengarkan kitab sutra, aku malas menceritakannya kepadamu. Setelah selesai bicara, dia mengabaikan Damar dan langsung menghilang di tempat. Damar berdiri di tempatnya sambil berpikir sejenak, lalu kemudian menggelengkan kepala, tidak mau memikirkannya lagi. Saat ini, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan kemampuan dirinya, agar dirinya membuat perkembangan dalam bidang bela diri. Mengenai kekuatan kekuasaan, itu semua adalah urusan setelah menjadi ahli bela diri tingkat dewa. Titan bukan termasuk penduduk bumi, bumi bahkan tidak memiliki satupun ahli bela diri tingkat dewa. Kalau dia tidak bisa mencapai tingkat dewa, maka tidak bisa menggunakan kekuatan kekuasaan, sedangkan upacara dewa cukup merepotkan. Damar merasa, minimal membutuhkan waktu sampai puluhan tahun. Lagi pula, Blade Berserker, menghabiskan ribuan tahun baru bisa berhasil. Bumi tidak bisa menunggu, Damar juga tidak bisa menunggu, kalau dia harus tinggal di dalam piramida selama puluhan tahun, dia bisa mati. Dia sedang berpikir ketika ponselnya berdering. Damar mengambil ponselnya dan melihat layarnya, ternyata itu adalah panggilan dari Hugo. Damar menerima panggilan itu. Pak Hugo, ada apa? Cepat kembali ke markas. Ada sesuatu yang terjadi. Suara Hugo terdengar cukup serius. Bersambung. 1743. Ekspresi Damar langsung berubah. Apa yang terjadi? Masih ada cecunguk Big Jade. Hugo terdiam sejenak, lalu berkata, Lilia pingsan. Begitu mendengar berita ini, Damar berubah panik. Aku akan segera kembali. Setelah berkata begitu, dia tidak memedulikan apapun lagi. Dalam hatinya dia merasa sangat cemas. Saat ini dia benar-benar mengerahkan kecepatan maksimal dan pergi menuju markas Night Watcher dengan cepat. Setelah 1 jam lebih, dia pun sampai di sisi utara markas Night Watcher. Di pintu, Bagas sudah menunggunya. Begitu melihat Damar kembali dengan berlari, Bagas buru-buru mendekat dan menyambutnya. Aku tahu Lilia ada di ruangan apa. Suara Damar mengiang di telinga Bagas. Dia hanya merasakan embusan angin di depannya, sedangkan Damar sudah menghilang. Gila, keterampilannya memang luar biasa sekali, kata Bagas dengan iri. Sebenarnya statusnya di Night Watcher sekarang sangat tinggi, walaupun begitu dia tidak memiliki cukup banyak keterampilan, tetapi di bawah didikan Pak Hugo, dia sudah menjadi Night Watcher tingkat tinggi. Namun, bakat seni bela dirinya benar-benar rendah, bagaimanapun dia berlatih dia tidak akan bisa sehebat itu. Dengan bibir yang cemberut, dia mengikuti di belakang dan perlahan-lahan berjalan menuju ruangan itu. Di dalam ruangan, pintu itu dibuka dan di dalam ruangan ada beberapa orang yang mengenakan jas dokter sedang duduk di sana. Damar berjalan masuk ke dalamnya dan langsung melangkah ke depan Lilia, lalu buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Wajah Lilia saat ini tampak pucat pasi, matanya terpejam, semua orang di sana juga terlihat kebingungan. Kemudian, seseorang menjawab, setelah dokter Lilia menyelamatkan nyawa satu pasien terakhir, dia tiba-tiba tampak lunglai, lalu seketika dia pingsan. Damar meraih tangan Lilia, kemudian menarik napas dan memeriksa kondisinya setelah. Pada saat ini, Damar mengerutkan kening. Kondisi tubuh Lilia lebih buruk dari yang dia bayangkan, ini bahkan lebih intens daripada efek jurus lonjakan kematian. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Demi menyembuhkan semua orang yang terluka, dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Bagaimana? Tanya Hugo. Tenaganya terkuras terlalu banyak,
tubuh dan pikirannya lelah. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, tetapi sepertinya tidak sampai membahayakan nyawanya. Sekarang biarkan dia istirahat dengan tenang, kalian semua keluar dulu. Begitu mendengarnya, Hugo mengangguk dan berkata, baguslah kalau begitu. Tadi ketika dia jatuh, semua orang tidak tahu apa yang terjadi, aku juga takut setengah mati. Damar menghela napas lega dan berkata, terima kasih. Ayo kita keluar dulu. Seru Pak Hugo membawa yang lain keluar menyisakan Damar dan Lilia. Semua orang pun meninggalkan ruangan itu. Damar memindahkan sebuah kursi dan duduk di samping Lilia. Begitu melihat bulu mata Lilia yang panjang, Damar tidak dapat menahan senyum penuh pengertian di wajahnya. Semua pertahanan, semua tekanan, seolah tidak ada untuk saat ini. Selama kamu masih di sini, semuanya sepadan. Damar bergumam dengan suara pelan sambil membelai lembut wajah Lilia. Damar lelah sekali, saking lelahnya sampai beristirahat selama 3 hari. Lilia juga kelelahan, dia berada di medan perang, mendukung seluruh ahli bela diri Uncomon level. Setelah perang pun tidak tidur selama 3 hari, dia terus-menerus mengobati pasien. Setelah Night Watcher terakhir keluar dari bahaya, seperti Damar pada saat itu, semua tekanan dalam diri Lilia seketika berkurang, lalu dia pun tertidur lelap. Damar juga tidak mau mengganggu Lilia, dia hanya duduk di sebelah kasur dan menatap wajah Lilia dengan seulas senyum tipis yang terukir di wajahnya. Saat ini, dia bahkan tidak merasakan berlalunya waktu, dia tidak menyadari bahwa malam sudah tiba. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Damar, itu suara Thalia. Damar menutupi tubuh Lilia dengan selimut, lalu mencium kening wanita itu. Tepat pada saat ini, Lilia bergumam, Damar, kita pasti akan menang. Dia sepertinya sedang mengigau, kelihatannya dia juga sedang bermimpi indah, sudut bibirnya tertarik membentuk senyuman manis. Iya, pasti menang. Damar berkata dengan lembut dan pelan-pelan membelai wajah Lilia. Setelah itu dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan Thalia yang sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Wajah Damar memerah tersipu malu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku tidak menyangka ternyata kamu memiliki sisi yang lembut begitu, ucap Thalia sambil tersenyum. Dasar, wajar saja kalau kamu tidak mengerti. Setiap hari aku tidak pernah punya kesempatan berdua dengan Lilia. Damar berdeham, lalu bertanya, ada apa? Pak Hugo meminta kamu datang menemuinya, sepertinya ingin mengadakan rapat, semua orang sudah datang. Thalia melanjutkan, selain itu, juga ada masalah si bisu, dia ingin pergi ke Eternal Planet untuk mencari Desi. Kebetulan bumi sedang stabil sekarang. Aku merasa harus memberitahu hal ini, lalu menyambut mereka yang kembali dari Eternal Planet. Damar berpikir sejenak, lalu berkata, kita pergi ke ruang rapat dulu dan lihat apa yang ingin dikatakan Pak Hugo. Mereka berdua berjalan menuju ruang rapat. Tidak lama setelah kepergian mereka, di depan pintu ruangan itu, ada Yani yang mengenakan tudung berjalan mendekat. Dia menjaga jarak dari pintu, namun sorot matanya seolah menembus pintu besar itu. Dia terdiam sangat lama di depan pintu itu. Dan pada saat ini, di dalam kamar, setelah Damar dan Thalia pergi, tiba-tiba sebuah titik dengan cahaya hijau muncul di kening Lilia, kemudian dengan cepat menyebar dan terbuka, membentuk sebuah pohon muda. Lapisan cahaya hijau tipis dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Lilia, membuat Lilia tampak seperti memancarkan semburat kilau misterius. Di dalam ruangan itu seketika berubah menjadi sangat cerah. Setelah beberapa saat, terdengar suara desahan panjang dari luar pintu, diikuti dengan suara langkah kaki. Setelah suara langkah kaki itu menjauh, cahaya itu pun perlahan-lahan menghilang. Lilia sepertinya sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia berbaring di atas kasur dengan tenang dengan senyum terukir di bibirnya, seolah sedang bermimpi indah. Di sisi lain, si dalam ruang rapat, setelah Damar tiba, dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa di dalam ruang rapat ini ada senior Night Watcher dari masing-masing departemen. Totalnya ada 23 orang di dalam ruang rapat tersebut. Iman duduk di kursi utama, ekspresi wajahnya terlihat agak aneh. Begitu melihat Damar berjalan masuk, semua orang menoleh menatapnya dengan ekspresi yang sedikit bersemangat. Terima kasih banyak, Damar. Darius berkata sambil menatap ke arah Damar. Damar menggelengkan kepala. Kalian semua telah berkorban banyak sekali demi melindungi bumi ini. Bukan hanya aku seorang diri yang melakukan ini, jadi tolong kalian jangan berkata seperti itu. Hugo juga berbicara, silakan semuanya duduk. Kita lupakan dulu hal-hal yang kurang esensial.
ada beberapa terkait perang kemarin yang harus kita bicarakan. Semua orang kembali duduk di tempatnya. Talia dan Damar pun mencari tempat yang dekat dengan sudut ruangan. Awalnya, ada orang yang ingin memberikan Damar tempat di sebelah Iman, namun ditolak oleh kedua orang itu. Masalah tempat tidak begitu penting. Setelah duduk, Hugo pun mulai berbicara. Rapat ini setara dengan rangkuman perang ini, juga ada beberapa rencana untuk masa depan. Pertama-tama, korban dari perang ini begitu banyak, ini adalah kerugian yang besar bagi bumi. Hugo menarik napas dalam-dalam dan berkata, sulit sekali untuk menambah pasukan dalam waktu singkat. Kata-katanya membuat perasaan semua orang menjadi murung. Benar, penduduk bumi tidak sama dengan penduduk eternal planet yang gennya mendekati sempurna. Jika terus berlatih, ketika dewasa bisa mencapai peak Unding Flame, sedangkan penduduk bumi. Setelah energi dilepaskan, sekelompok besar manusia tingkat dewa yang ada sekarang bisa dibilang merupakan orang-orang yang memiliki bakat bela diri tertinggi di bumi. Teknik bela diri Night Watcher, kecuali beberapa teknik yang sedikit rahasia, sudah sejak lama terkenal dan dapat dipraktikkan oleh semua orang. Orang-orang yang belum mencapai tingkat dewa, bakat mereka jauh lebih buruk daripada sekelompok orang itu. Dan dalam perang ini, bumi kehilangan begitu banyak orang, juga termasuk kehilangan beberapa orang yang paling berbakat saat ini. Dari yang awalnya memang sudah tidak seberapa, sekarang malah makin menderita. Bersambung, 1744. Tentu saja, ada beberapa keuntungan, beberapa ahli bela diri Peak Unding Flame mati, tetapi dalam pertempuran hidup dan mati ini, perkembangannya juga tidak sedikit. Kemampuan perang Peak Unding Flame sudah jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya, di antaranya muncul karakteristik yang unik. Ada 4 karakteristik langka, kata Hugo. Yang dia katakan semuanya adalah data. Setelah itu dia melanjutkan, dan dalam perang ini, kita memastikan satu hal, yaitu penduduk Big Jade tidak akan menyerah karena satu kali mengalami kekalahan di masa depan. Kita bisa menyambut serangan yang lebih besar lagi, berdasarkan pemahaman Damar, jumlah penduduk Big Jade yang tingkatnya melebihi Unding Flame, lebih dari ratusan juta. Wow, setelah Hugo selesai berbicara, semua orang yang ada di sana langsung bersorak-sorai. Dengan 300.000 pasukan, bagaimana mereka bisa bertarung seperti itu? Bagaimana mereka bisa melawan lebih dari ratusan juta pasukan? Aku ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, suara Damar yang tenang terdengar. Aku tidak mau medan perang utama berada di bumi. Mata Iman menyipit, Hugo menatap Damar dan bertanya, kamu punya rencana? Harus ada bertanggung jawab atas ratusan ribu orang yang tewas dalam perang. Damar berkata dengan suara yang dingin, oleh karena itu, aku ingin melawan para penduduk Big Jade. Kalau mereka semua mati, maka secara otomatis tidak akan ada orang yang berani menyerang kita lagi. Damar, Iman menatap Damar dengan alis berkerut. Dia bisa merasakan kemarahan yang keluar dari mata Damar. Alis Hugo juga tampak berkerut. Sekarang, Damar melanjutkan, mereka tidak memiliki ahli bela diri Uncommon level, ini adalah sebuah kesempatan, aku ingin menyerang mereka sekali lagi sebelum melakukan penyerbuan. Pembunuhan besar-besaran ratusan juta orang. Ini pasti akan dikutuk dewa. Saat itu, ada seseorang yang berbicara dengan pelan. Ketika mereka akan menghancurkan bumi, ratusan juta orang juga mati, apa mereka berpikir tentang kutukan dewa? Sahut Damar dengan suara yang dalam, lagi pula, kita juga tidak harus membunuh. Pada saat ini, Hugo bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Mereka menggunakan obat-obatan untuk memperbudak penduduk planet hingga tak terhitung jumlahnya. Damar sedikit menyeringai, lalu berkata, maka dari itu, kita balas perbuatan mereka. Biarkan mereka juga merasakan seperti apa rasanya diperbudak. Penduduk Big Jade akan terpecah, saat kita menyerang, bahkan Dewa Semesta dan Dewa Perang tidak akan bisa menolong mereka lagi. Ini adalah keputusan yang diambil setelah Damar memikirkannya dengan penuh pertimbangan. Dalam perang kali ini, kehilangan yang dialami bumi mungkin tidak separah serangan Ghost pertama kali, tapi bagaimanapun juga, penduduk Big Jade tidak memasuki daerah orang-orang biasa. Semua korbannya datang dari Night Watcher. Bagi Night Watcher, korban yang berjatuhan kali ini tidak lebih sedikit dibanding serangan Ghost yang pertama. Dan kematian kali ini, sebagian besar adalah harapan untuk masa depan bumi. Ini membuat semua orang merasa sangat marah. Apa yang dikatakan Damar juga sudah merupakan hasil pertimbangannya. Di sisi Big Jade,
sekarang tidak ada ahli bela diri Uncomon level dan ahli bela diri Half God level yang muncul. Ini berarti, mereka hanya membutuhkan beberapa orang. Orang-orang dengan kemampuan di atas Uncomon level dapat menyingkirkan orang-orang ini. Masalah satu-satunya adalah, Dewa Perang dan Orpan tidak mau muncul di planet Fozi. Namun mereka juga memiliki rencana, begitu juga dengan Orpan dan Dewa Perang, kembalinya mereka ke Big Jade akan menyebabkan kehebohan besar. Pasti mereka akan tahu, kalau Damar bisa menyelinap masuk dan selama orang-orang ini tidak ada, mereka bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Damar tidak hanya bergantung pada pembunuhan besar-besaran untuk meningkatkan perkembangan dalam bela dirinya, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Namun, Orpan pasti tidak akan melepaskan bumi. Setelah berhasil mendapatkan bumi, penduduk asli bumi pasti juga akan dibunuh secara massal. Jika dia memusnahkan penduduk Big Jade, maka dia akan memusnahkan suku ini. Pertama, bisa menakuti galaksi lain yang memiliki rencana terhadap bumi, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Kedua, kalau nanti Orpan ingin menyerang bumi, dia tidak memiliki pasukan yang dapat digunakan. Bahkan jika medan perang utama berada di bumi, Big Jade tidak memiliki siapapun, perang hanya akan terjadi antara ahli bela diri tingkat dewa, orang-orang biasa tidak akan berada dalam bahaya. Dalam perang, tidak ada simpati, yang disebut kutukan dewa, yang disebut dengan simpati untuk musuh, itu adalah kekejaman terhadap bumi. Jika membiarkan 200 juta orang memasuki bumi, saat itu, penduduk bumi yang akan dibantai mencapai lebih dari 1 miliar orang. Ini adalah hasil pertimbangan Damar, karena Big Jade akan menyerang, maka sekelompok orang ini adalah musuh, untuk apa bersimpati kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata Damar, ekspresi Hugo tampak agak ragu-ragu. Bagi orang-orang seperti mereka, bos yang asli menurut mereka bukanlah manusia. Ketika memasuki langit berbintang, bagi orang biasa dari 4 keluarga besar, sebagian besar dari mereka memilih untuk memberikan jalan, tidak membunuh semua orang. Membantai atau memperbudak ratusan juta orang, ini adalah gagasan yang berat bagi penduduk bumi. Damar, Hugo bertanya, apa kamu yakin perbudakan ini jalan yang tepat? Bagaimana eksekusinya? Damar menarik napas dalam-dalam. Perbudakan adalah cara yang dapat lebih diterima oleh mereka. Damar menarik napas dalam-dalam. Penduduk Big Jade telah memperbudak peradaban yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang yang membenci mereka. Nyatanya, kembalinya kali ini juga ada banyak orang yang bersedia membantu, tetapi bumi sangat lemah, aku khawatir setelah mereka sampai ke bumi, sekelompok orang ini akan membuat perubahan pada keseimbangan ekosistem asli bumi, jadi aku menolak bertempur secara langsung. Namun jika aku kembali masuk ke langit berbintang untuk menyebarkan berita ini, Big Jade akan hancur total. Kita ingin membawa orang masuk ke Big Jade dan membuat penduduk Big Jade juga merasakan perbudakan. Aku rasa banyak orang yang akan memilih bergaul dengan orang yang memiliki kesamaan dengan mereka. Damar berkata, entah itu perbudakan atau pembantaian, mungkin kita tidak perlu melakukannya. Lutfi yang kali ini bertarung dengan kita, dan di langit berbintang juga ada seseorang bernama Raya. Mereka jelas akan sangat bersedia melakukan hal ini, ucap Damar. Begitu mendengar kata-kata Damar, senyum lebar muncul di wajah Hugo. Orang yang kenal akrab dengan Hugo akan tahu, ketika Hugo menunjukkan senyum seperti ini, pasti dia memiliki beberapa ide buruk. Membunuh orang dengan pedang sepertinya sebuah cara yang bagus, tapi perbudakan juga ada baiknya. Hugo berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kamu katakan ini memang masuk akal, penduduk Big Jade akan tewas di bumi, kita tinggalkan saja mereka. Kalau tidak pisau mereka akan dikibaskan ke arah penduduk bumi, kita tidak akan bisa berpikir seperti yang kita pikirkan hari ini. Ayo lakukan pemungutan suara, siapa yang setuju dengan ide Damar, angkat tangan, kata Hugo. Setelah mendengar kata-kata Hugo, banyak orang yang mengangkat tangan. Kalau begitu, usulan ini disetujui. Setelah berkata begitu, Hugo pun bertanya, apakah ada detail yang lebih spesifik? Damar menggelengkan kepala dan berkata, untuk sementara masih belum aku pikirkan. Hugo menarik napas dalam-dalam, kemudian dia mengangkat matanya, menatap ke sekeliling ruangan dan berkata, kalau begitu, kita akan pikirkan detailnya perlahan-lahan, untuk sementara kita putuskan demikian. Kita sebut ini sebagai kode misi. Saat berkata seperti itu, matanya menyapu semua orang, lalu lanjut berbicara dengan serius, balas dendam. Mendengar kata, balas dendam, mata semua orang tampak tidak bisa menahan amarah. Ya, balas dendam.
Harus ada yang bertanggung jawab terhadap ratusan ribu orang yang telah mati, dan orang yang bertanggung jawab adalah para penyusup Big Jade itu. Orang-orang asing yang dengan tega membantai mereka. Bersambung, 1745. Setelah rapat selesai, selanjutnya masih ada banyak hal yang dibicarakan. Seperti, perawatan pasca perang, lalu perekrutan Night Watcher yang baru, dan lain-lain. Damar tidak terlalu memedulikan masalah-masalah seperti itu, akan tetapi dia masih duduk di sana. Rapat ini berlangsung selama setengah hari baru setelah itu benar-benar selesai. Setelah rapat berakhir, semua orang pun pergi dari ruang rapat. Setelah keluar dari ruang rapat, Damar kembali ke ruangan tempat Lilia berada. Dia mendorong pintu dan menemukan Lilia masih tertidur nyenyak. Dia tidak membangunkan wanita itu, lagi pula tidak ada bahaya apapun di markas Night Watcher bagian utara. Damar menghela napas lega. Tepat pada saat ini, Talia berjalan ke depan pintu sambil membawa kotak makanan. Dia lalu melambai kepada Damar. Damar berjalan menghampirinya. Mereka berdua berdiri di balkon, masing-masing dengan satu kotak makan di tangannya. Damar baru makan beberapa suap. Talia tiba-tiba berbicara. Barusan Wendy memberitahuku, kalau kita masuk ke langit berbintang lagi, dia tidak akan ikut bersama kita. Seketika ekspresi Damar berubah. Kenapa? Apa dia berencana untuk tinggal? Baguslah. Sejak bergabung dengan Night Watcher dan setelah bangkit dari reinkarnasi, sifatnya berubah sangat drastis. Walaupun setelah mendapatkan Immortal Undying Flame, sifatnya perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik, tetapi dia menjadi sangat dingin. Dia masih harus tinggal dengan ayahnya. Kali ini entah ayahnya hidup atau mati dia tidak mau pergi, lanjut Damar. Sebenarnya, anggota keluarga mereka dibawa ke Eternal Planet. Wendy otomatis memberitahu Barry, namun Barry tidak mau pergi. Dan Wendy juga tidak memaksa Barry untuk ikut. Tidak, Talia menggelengkan kepala, lalu berkata, dia akan melakukan upacara dewa. Hah, ekspresi Damar sedikit berubah. Dia buru-buru begitu. Ya, Talia mengangguk dan berkata, aku selalu merasa Wendy berlatih dengan sangat rajin, entah tujuan apa yang ingin dicapainya. Namun, melaksanakan upacara dewa juga bagus. Kalau seorang ahli bela diri tingkat dewa bertambah lagi, kemudian dia juga menguasai kekuasaan, pada saat itu semuanya akan berbeda. Bahkan jika ada sesuatu yang terjadi dengan kita, bumi ini akan cukup aman, sahut Damar sambil mengangguk. Betul, Talia tersenyum tipis. Sebenarnya, beberapa tahun ini, aku merasa benar-benar sangat lelah, tapi semua pasti akan segera berakhir. Begitu Big Jade hancur, tidak akan ada yang berani mengganggu planet kita lagi. Damar menganggukkan kepala. Seulas senyum tipis muncul di wajahnya. Ya, sangat melelahkan. Mereka bolak-balik di langit berbintang, bergabung dalam pertempuran demi pertempuran. Setiap kali melakukannya rasanya sangat melelahkan. Setelah berkata begitu, Damar memberitahu Talia apa yang dikatakan oleh Pak Tua Pancing kepadanya. Talia terkejut mendengarnya, lalu dia berkata, di masa depan, kita bisa pergi ke tempat asal. Pertama, itu bisa membawa nenek moyang kita muncul, dan yang kedua, kita juga bisa memperebutkan lebih banyak kekuatan kekuasaan, bumi pun akan lebih stabil saat itu. Damar mengangguk dan berkata, yang paling penting, penduduk Big Jade tidak akan bisa datang ke bumi. Setelah berkata seperti itu, dia menggelengkan kepala, lalu memasukkan 2 suap ke mulutnya dan berkata, oh iya, mengenai penduduk Eternal Planet, apa rencana Pak Hugo untuk mengurusnya? Pak Hugo bermaksud membuat mereka tinggal di sana selama 2-3 tahun, sekarang Eternal Planet bisa dikatakan cukup tenang, Desi yang membawa mereka, sebagian besar Night Watcher akan masuk ke kota Phoenix, lingkungan Eternal Planet sebenarnya lebih cocok bagi Night Watcher untuk tumbuh dewasa, kata Talia, lalu dia melanjutkan, dan orang biasa akan diletakkan di beberapa satelit, mereka juga sangat aman. Damar mengangguk, sekelompok orang itu semuanya masih sangat muda, mereka orang-orang berbakat. Jika tinggal di Eternal Planet selama beberapa tahun, efek pertumbuhannya akan lebih jelas. Di Eternal Planet, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, kehidupannya tidak setenang di bumi. Binatang buas yang paling buas di bumi mungkin serigala, singa, dan harimau, mereka menjadi pemangsa tertinggi. Jika dibandingkan, bumi sebenarnya sangat nyaman, dan dengan kenyamanan itu akan menyebabkan kurangnya tekanan, kecepatan berproses juga jadi tidak terlalu cepat. Kali ini, orang yang mengurusnya adalah Night Watcher nomor 0 dan nomor 2, sekarang mereka pergi bersama. Talia melanjutkan, setelah mereka pergi,
mereka akan menjadi penanggung jawab di sana. Sekarang nomor Zero sudah membangkitkan karakteristik kematian. Di Eternal Planet ada beberapa barang Sun yang tertinggal, dia pergi ke sana mungkin juga merupakan kesempatannya. Damar mengangguk dan berkata, setelah menunggu selama beberapa tahun dan bumi benar-benar telah stabil, ayo kita bawa mereka kembali. Entah itu Thalia ataupun orang lain, mereka penuh keyakinan terhadap masa depan bumi. Kerugian dalam perang ini sangat besar, tetapi keuntungannya juga sangat banyak. Big Jade hancur total, satu-satunya hal yang mereka takuti hanyalah 2 orang ahli bela diri tingkat dewa. Menurut mereka, ini adalah tulang yang paling keras, dan sekarang sudah digerogoti. Oh, benar, Ringdam, dia adalah si bisu, dia juga akan ikut pergi ke Eternal Planet, sahut Thalia. Setelah berkata begitu, dia melanjutkan dengan ekspresi aneh. Pemuda ini sepertinya sangat menyukai Desi, dia selalu mencoba mengejar Desi. Ekspresi Damar berubah. Dia memikirkannya dengan serius, sejak mereka pergi ke Big Jade dan setelah mengenal Ringdam, sepertinya ada banyak sekali hal menakjubkan di sosok pemuda ini. Entah itu membawa Eos pergi sebelumnya, menyelamatkan Damar di saat kritis, dan masalah demi masalah selanjutnya, Ringdam tampaknya selalu terlibat, kurang lebih begitu. Lalu, alasan dia terlibat dalam semua ini sepertinya adalah karena hubungan antara Damar dan yang lainnya dengan Desi. Tentu saja, bagaimanapun juga, baik terhadap Ringdam maupun Eos, Damar memiliki kesan sangat bagus. Mereka mungkin pernah bertarung dengan Eos, tetapi itu karena perbedaan posisi saja, sama sekali tidak memengaruhi apresiasi Damar kepada orang ini. Oh iya, Ringdam di mana? Tanya Damar. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, tetua Blade Berserker mungkin tidak akan kembali. Thalia menyahut dengan alis berkerut. Dia sepertinya telah ditipu oleh penipu tua. Dia ikut dengan penipu tua kembali kota DH. Thalia melanjutkan dengan cemberut. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Berapa lama kamu akan pergi? Damar berpikir sejenak, lalu berkata, aku pergi ke Ngarai dulu. Aku mau coba melihat apakah aku bisa membuat perkembangan dalam bela diri secara maksimal. Kalau tidak bisa, aku akan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum itu, aku harus bertemu dengan Patua Pancing lagi. Sekarang aku sudah ingat ada beberapa hal yang belum aku tanyakan. Thalia mengangguk dan menjawab, oke. 2 hari kemudian, di depan pintu sebuah apotek di kota DH, seorang pria tua yang memakai kacamata hitam meletakkan sebuah gambar di lantai. Dia terlihat seperti seorang penipu. Di belakangnya ada seorang gadis yang cantik sekali. Gadis itu adalah Gina. Setelah dia dibawa oleh Damar keluar dari Sin City, dia tinggal di sebuah rumah yang aman di kota DH. Selain itu, ada juga seorang pemuda dengan penampilan yang aneh. Baju yang dia kenakan cukup normal, tetapi dia memakai kacamata yang sangat keren. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi di dalam penglihatannya, dia dapat melihat sebaris tulisan, namun tulisan ini semuanya dalam bahasa semesta. Pemuda itu adalah Ringdam. Jelas sulit sekali untuk menguasai bahasa bumi hanya dalam beberapa hari, namun dia memiliki peralatan berteknologi tinggi yang dapat dengan mudah menerjemahkan ke dalam bahasa yang dia pahami. Dia berdiri di belakang penipu tua, wajahnya seringkali terlihat syok. Tepat pada saat ini, penipu tua sedang sibuk berbicara dengan seorang wanita cantik. Penipu tua itu menggenggam tangan si wanita cantik, lalu dia berkata, ada masalah, kamu seharusnya merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Tetapi, karena beberapa masalah, menyebabkan pernikahan harus ditunda, kemudian, pacarmu, tidak mau menikahimu. Mata gadis cantik itu berbinar, dia lalu berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Bersambung.